Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja pada masa pandemi virus corona ini. Saya Akasta Dharma, nomor induk mahasiswa 29/2021/121. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya seksual pada anak usia dini. Ditemukannya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa anak masih lemah, penegakan hukum masih lemah, dan inisiatif pemerintah untuk mengungkap kejahatan seksual anak masih ragu-ragu, membuka peluang bagi pelaku untuk kembali ke apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan kasus ini. Gerakan Nasional Melawan Kejahatan Seksual Terhadap Anak merupakan salah satu upaya untuk memerangi dan mencegah kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Gerakan dimulai di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung penuh gerakan ini agar terciptanya pemahaman bersama tentang pentingnya perlindungan anak dan sinergi dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak dan menyatakan bahwa semua anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, kenyataan angka kejahatan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau bisa disebut juga Komnaspa menerima sekitar 700 laporan pengaduan kekerasan terhadap anak. Pasalnya 58% atau sekitar 380-an kasus merupakan pelanggaran seksual berupa sodomi, pemerkosaan, atau penistaan agama. Ironisnya, kebanyakan kejahatan seks pada anak terjadi pada lingkungan sosial, antara lain rumah, sekolah, panti asuhan, tempat kerja, dan masyarakat. Demikian pula pelaku, mereka yang seharusnya melindungi anak-anaknya, atau bisa disebut orang tua, kerabat, tetangga, bahkan polisi yang melakukannya. Penegakan hukum kejahatan seks yang lemah tidak efektif sebagai efek jera terhadap pelaku. Ini memberi permainan kesempatan untuk kembali ke tindakannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memilih kesamaan pandangan dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan seksual perlu diubah. Anak-anak adalah masa depan negara. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus bersifat jera atau bisa disebut berkenan. Dengan itu, ada beberapa perdebatan tentang hukuman kejahatan seks, di antara hukuman minimal 20 tahun penjara dan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Menurut saya lebih baiknya adalah kebiri kimia untuk sebagai kriminal. Karena bila kita kebiri, itu laki-laki akan tidak bisa melakukan hubungan tersebut lagi. Bila masih ada seperti itu, tidak ada hukuman kebiri, maka si pelaku dapat melakukan tindakan kejahatannya tersebut. DPR RI dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan hukum tidak hanya bersifat mencurigakan, tetapi juga komparatif dan terorganisasi dengan undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan tidak hanya dapat bertumbuh aspek kerja kasus dan rehabilitasi korban, tapi juga pada upaya komprehensif yang difokuskan pada aspek pencegahannya. Terima kasih, saya Akasta Dharma. Sekian dan mohon maaf bila ada salah satu kata yang saya ucapkan.